Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Pada kesempatan ini Ustazah mau memberikan atau menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Sudah pernah dengar kisah Nabi Idris? Kalau belum pernah, mari kita dengarkan. Ustazah mau bercerita. Nabi Idris adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah nabi yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada semua umatnya pada zaman itu, dan juga diberikan amanah untuk memberikan pedoman hidup agar mereka semua bisa hidup bahagia dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Anakku, Nabi Idris juga diberi gelar yang bernama Asadun. Asadun itu dari bahasa Arab yang bernama singa. Singa adalah menggambarkan sifat Nabi Idris yang teguh dan tidak putus asa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan Nabi Idris juga diberi keberanian untuk menghadapi orang-orang kafir, karena pada saat itu banyak manusia yang lalai dengan Allah, lupa dengan Allah, dan banyak sekali melakukan atau berbuat dosa. Akibatnya Allah memberikan hukuman berupa musim kemarau yang sangat panjang sekali. Nabi Idris melihat kondisi seperti itu, maka Nabi Idris berdoa, semoga Allah menghentikan hukuman tersebut. Doa beliau dikabulkan oleh Allah dan ditandai dengan menghentikan hukuman, dan Allah menurunkan hujan ke bumi. Setelah menginjak dewasa, Nabi Idris pun diangkat menjadi nabi. Setelah beliau menjadi nabi, beliau mengajarkan ajaran tauhid dan melarang orang-orang untuk berbuat atau melakukan kejelekan, kerusakan tentang syariat Nabi Adam dan Nabi Sid. Namun tidak semua orang mau mengikuti ajakan tersebut. Banyak yang menentang, bahkan mau membunuh Nabi Idris. Lihat kondisi seperti itu, Nabi Idris memutuskan ingin hijrah ke Mesir. Di situ tujuannya adalah untuk mencari negeri atau mencari daerah-daerah dan orang-orang yang mau mengikuti ajarannya. Beliau mengungkapkan, barang siapa yang hijrah ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dimanapun kalian berada. Nah, disitulah Nabi Idris tinggal di suatu negeri. Di dalamnya ada seorang raja. Raja itu sangat kejam sekali, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mereka mengajak rakyatnya untuk taat dan patuh kepada aturannya. Meskipun seperti itu, Nabi Idris tetap semangat, tidak putus asa, dan tidak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah agar ajakannya beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, Nabi Idris doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga berdakwah tentang apa dakwahnya, yaitu mengesahkan Allah, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Dalam
kisah Nabi Idris juga dapat dipelajari dalam surat Maryam ayat 56-57 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur fil kitabi Idrisa innahu siddiqun nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, yang artinya ceritakanlah kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Dia adalah mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Kami akan mengangkat martabat beliau yang lebih tinggi. Dari situ maka Nabi Idris berdakwah, mengesahkan, mentauhidkan, dan juga mengajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keberhasilan beliau itu, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris, yaitu satu, Nabi Idris adalah salah satunya manusia yang pandai membaca, menulis dengan kolam, dengan tinta. Jadi ada kolam namanya pena, ya, dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris memiliki bermacam-macam pengetahuan yang meliputi merawat kuda, ilmu perbintangan, dan ilmu matematika. Yang ketiga, Nabi Idris adalah suka belajar. Dia belajar tekun dan mengkaji fenomena alam. Yang keempat adalah Nabi Idris pandai menjahit pakaian. Yang sekarang ini kita pakai, pakaian adalah fungsinya untuk menutup aurat. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah kisah Nabi Idris yang bisa kalian ambil hikmahnya, yaitu bahwa Nabi Idris itu nabi yang diberi kepandaian, kecerdasan, rajin belajar, ya, mempunyai banyak keterampilan. Sesuai dengan namanya, Idris adalah berasal dari bahasa Arab yang namanya bahasa Arab darosa, yang artinya belajar. Maka sebagai anak-anak bisa nyontoh seperti Nabi Idris, hikmah yang baik kita petik, ya, istilahnya rajin belajar, rajin membaca, rajin menulis, dan kalian punya keterampilan yang banyak. Itu yang bisa kalian ambil. Dan sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalian harus merangkum kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, sebutkan 4 keistimewaan Nabi Idris yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kisah Nabi Idris dapat dipelajari dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, tulis ayatnya dan artinya. Demikian anak-anak, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan Ustazah mohon maaf mungkin ada kesalahan, khilaf, karena kita manusia biasa, tidak luput dari salah dan lupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.